Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rahmatullah, salah satu mahasiswa jurusan Sistem Informasi Universitas UIN Alauddin Makassar dari kelas B dengan NIM 60900122038. Oke. Pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menjelaskan atau membahas tentang studi kasus penyelesaian masalah dari kasus berikut. Intinya masalah yang ada di sini membutuhkan program yang dapat menghitung body mass index atau berat badan ideal masing-masing 3 orang remaja ini. Latar belakang saya mengambil masalah ini itu yang pertama karena kasus atau masalah seperti ini sering dijumpai oleh orang-orang yang ingin mengikuti tes-tes keanggotaan dan juga bagi orang-orang yang ingin mengetahui body mass index-nya tetapi tidak ingin berhitung atau menghitungnya manual. Yang kedua, mungkin karena menurut saya program yang dibutuhkan untuk menyelesaikan masalah atau kasus ini mencakup semua persyaratan tugas yang diberikan dan tidak terlalu kompleks sehingga waktu pekerjaan yang dibutuhkan juga tidak terlalu lama. Yang terakhir itu saya memilih ini karena programnya itu mudah dan tidak terlalu sulit. Oke. Baik. Hal pertama yang harus kita lakukan dalam membuat program adalah mengetahui apa masalah yang kita hadapi dan membuat algoritma atau langkah-langkah penyelesaian dari masalah tersebut. Dan di sini saya sudah membuat algoritma penyelesaian masalahnya menggunakan aplikasi Flowgorithm atau diagram alir yang dapat menjelaskan alur dari program yang akan dibuat. Saya jelaskan sedikit. Yang pertama di sini ada terminator, ya. Setelah itu pendeklarasian. Setelah itu output yang akan keluar, seleksi yang digunakan, proses yang atau perhitungan yang akan dilakukan, input yang akan dimasukkan pengguna dan seterusnya. Setelah kita membuat flowchart ini, selanjutnya adalah kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Di sini saya menggunakan aplikasi CodeBlocks untuk membuat program yang akan kita implementasikan ke dalam bahasa pemrograman C++. Oke, di sini kita sudah masuk ke aplikasinya. Pertama kita buat file baru, empty file, oke. Dan kita save dulu ke dalam bentuk file C++. Nama filenya yaitu kalkulator BMI atau body mass index, ya. .cpp. Oke. Kita save. Selanjutnya pertama kita buat dulu headernya, yaitu seperti biasa include iostream using namespace std dan int main. Oke.
Selanjutnya kita akan melihat flowchart yang telah kita buat tadi sebagai acuan untuk membuat kode program kita. Pertama kita deklarasi dulu string jenis kelamin. Selanjutnya deklarasi tinggi badan dan berat badan. Di sini kita pakai tipe data float aja karena nanti akan diproses menjadi berat badan ideal dan tidak menutup kemungkinan hasilnya itu akan menjadi bilangan pecahan atau bilangan floating point. Tinggi badan kita singkat saja TB, berat badan kita singkat BB. Selanjutnya sama seperti tadi itu deklarasi hasil dari body mass, perhitungan dari body mass index-nya menggunakan floating point juga. Dan berat badan idealnya kita menggunakan integer ya. Kita singkat BB ideal saja. Selanjutnya di sini ada output selamat datang. Kita tuliskan cout selamat datang di program kalkulator ini. Oke. Selanjutnya kita meminta pengguna untuk memasukkan jenis kelamin. Cout masukkan jenis kelamin Anda. Kita kasih keterangan pilihan antara L atau P. Selanjutnya sein jenis kelamin selanjutnya kita akan menyeleksi pilih inputan pengguna. Di sini kita akan menggunakan logika seleksi perbandingan, yaitu if else if. If-nya dulu, jika jenis kelamin sama dengan string L, maka outputnya laki-laki. Tetapi jika jenis kelamin
sama dengan P, maka outputnya perempuan. Oke, kita tes dulu apakah seleksi kita sudah berhasil atau tidak. Oke, masukkan jenis kelamin L. Oke, laki-laki. Kita coba lagi. Perempuan. Oke, seleksi kita telah berhasil ya. Selanjutnya kita akan menggantinya dengan permintaan untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan. Tetapi sebelum itu kita kasih else di sini. Jenis kelamin yang Anda masukkan salah. Oke. Selanjutnya kita akan meminta pengguna untuk memasukkan tinggi badan dan berat badan. Kita kasih keterangan cm. Sein TB. Selanjutnya out, masukkan berat badan, kasih keterangan kilogram. Oh, Sein TB. Oke. Selanjutnya, jika tinggi badan dan berat badan telah dimasukkan oleh pengguna, maka kita akan memproses
body mass index-nya dan berat badan idealnya. BMI-nya di sini sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam meter tinggi badan, kalau sentimeter itu dibagi 100 ya, dikali tinggi badan 100. Oke, rumusnya itu, rumus body mass index pada umumnya itu berat badan dibagi tinggi badan dalam meter dikuadratkan. Selanjutnya untuk mencari berat badan idealnya, kita menggunakan rumus Broca di sini, yaitu tinggi badan dikurang 100 dikurang dalam kurung lagi tinggi badan dikurang 100 dikali 0,1. Begitu pula di bagian perempuannya, saya copy saja di sini. Tapi yang membedakan itu bagian berat badan idealnya untuk perempuan dikali 0,15 atau 15%. Oke. Jika inputan atau data masukan pengguna pada bagian jenis kelamin itu salah, maka di sini BMI dan berat badan idealnya itu sama dengan 0. Nah, selanjutnya kita keluar dari seleksi ini dan buat seleksi baru lagi, dimana seleksinya itu akan menyeleksi apakah body mass index-nya itu sama dengan 0 atau tidak. Pakai if di sini jika BMI-nya itu tidak sama dengan 0, maka program akan menampilkan body mass index-nya atau BMI-nya. Saya kasih keterangan BMI Anda adalah selanjutnya kita buat seleksi lagi. Jika
Seleksi ini digunakan untuk menyeleksi apakah BMI-nya itu termasuk gemuk, ideal, atau kurus. Sini kita buat yang pertama itu untuk bagian yang gemuk dulu. BMI itu sama lebih besar sama dengan 25,0, maka see out BMI Anda termasuk gemuk. Dan untuk tambahannya di sini saya berikan saran kami agar oke. Selanjutnya, tetapi jika BMI-nya itu di antara 18,5 sampai 25,5, maka di sini tuh BMI-nya termasuk normal, tetapi berat badannya itu belum tentu ideal atau tidak. Jadi kita akan menggunakan logika seleksi lagi untuk menyeleksi apakah berat badannya itu sudah ideal, lebih besar dari berat badan idealnya, atau berat badannya itu kurang dari berat badan idealnya. Langsung saja, jika berat badan idealnya itu berat badan yang dimasukkan pengguna itu lebih besar dari berat badan ideal yang telah dihitung tadi, maka program akan mengeluarkan output BMI Anda termasuk normal, tetapi berat badan Anda melebihi berat badan ideal. Anda. Oke. Selanjutnya
jika berat badannya itu di bagian sini kita akan menggunakan operator ternary agar penulisan kodenya menjadi lebih singkat. Pertama kita deklarasi dulu sebuah tempat untuk menampung outputnya, yaitu string hasil, kemudian implementasi dari operator ternary-nya, yaitu hasil sama dengan apakah berat badan itu sama dengan berat badan ideal atau tidak. Kasih operator ternary. Setelah itu kita kasih keterangan jika iya, maka BMI Anda termasuk normal dan berat badan Anda sudah ideal. Tapi jika tidak, maka program akan mengeluarkan output berupa BMI Anda termasuk normal, tetapi berat badan Anda kurang dari berat badan ideal Anda. Oke. Setelah itu kita akan membuat statement di mana jika BMI-nya itu kurang dari 18,5 gitu. Di sini kita masukkan else. Selanjutnya kita berikan output body atau BMI Anda termasuk kurus dan kami menyarankan Anda agar menjaga pola makan
Anda dengan gizi seimbang. Oke. Selanjutnya, jika telah dieksekusi, maka kita akan mengeluarkan output berat badan ideal itu berapa berdasarkan perhitungan yang telah dibuat tadi. Cout berat badan ideal Anda adalah BB ideal kita kasih keterangan kilogram dan jangan lupa inline. Selanjutnya, jika BMI tadi itu sama dengan 0, karena kita telah membuat kondisi tadi yang membuat jika pengguna itu memasukkan jenis kelamin yang salah, maka BMI itu menjadi 0. Maka di sini kita akan memberikan keterangan output yang sama juga, itu mengeluarkan body mass index dan berat badan idealnya. Tentu saja itu else out BMI Anda adalah BMI inline out berat badan ideal Anda adalah BB ideal. Oke, kurang lebih seperti ini program yang akan kita buat. Kita coba dulu. Apakah programnya berjalan atau tidak? Sini ada error. Data ini operatornya salah. Di sini juga ada yang salah. Oke, dan programnya berjalan. Kita lihat apakah perhitungannya berhasil atau tidak. Masukkan tinggi badan Anda. Kita coba di sini 168. Berat badannya 60 kg. BMI Anda adalah 21,25. Berat badan Anda adalah 61 kg. Oke, di sini
perhitungannya berhasil ya, tetapi di sini keterangannya belum muncul. Coba kita lihat kembali. Oke, di sini telah berhasil kita perbaiki ya. Coba kita jalankan ulang. Ya. Dan keterangannya di sini telah ada. Selanjutnya kita akan membuat logika perulangan agar program ini dapat berulang-ulang sesuai kebutuhan pengguna. Caranya bagaimana? Kita akan membuat statement while di bagian masukkan jenis kelamin, yaitu di sini kita akan buat to selanjutnya akhir statementnya setelah di sini. Oke. Oke, sambung. Kita akan membuat while di sini. Tapi pertama-tama kita deklarasikan dulu statement pembatas atau variabel yang dapat menghentikan perulangan itu. Yaitu kita membuat string ulang di sini. String ulang. Kemudian sebelum itu kita tanyakan dulu kepada pengguna apakah Anda ingin menghitung ulang. Kita kasih keterangan tambahan Y atau N. Kita input kemudian nilai ulang ini akan diperiksa di statement while apakah ulang itu sama dengan string Y. Jika iya, maka program itu akan kembali ke menu pemilihan jenis kelamin. Tapi jika tidak, maka program akan mengeluarkan output program selesai. Oke, coba kita jalankan apakah statement perulangannya berhasil. Masukkan jenis kelamin.
perempuan, masukkan tinggi badan 165 cm, berat badan 55 kg, BMI Anda adalah 20 kg. BMI Anda termasuk normal, berat badan normal. Oke. Jika kita menghitung ulang, coba kita kasih Y. Oke, berhasil ya. Terulang, masukkan tinggi sekali Anda, coba L. Masukkan tinggi badan 170, berat badan 60. Oke, terulang. Coba kita coba N. Sini. Oke, program selesai dan programnya berhenti ya. Di sini sistem perulangan kita atau looping kita telah berhasil. Di sini mungkin saya akan merapikan program yang telah dibuat agar tampilannya itu lebih rapi ya. Oke, di sini telah saya rapikan ya. Bagian yang saya rapikan itu di bagian ada yang saya tambahkan yaitu sistem pause dan CLS, dan bagian operator logika atau ya. Maksudnya di sini tujuannya agar jika inputan pengguna itu dapat berupa huruf besar maupun huruf kecil, atau huruf kapital atau huruf kecil. Sistem pause di sini berguna untuk menghentikan program sejenak, dan sistem CLS di sini untuk menghapus output atau keluaran program yang telah keluar atau di atasnya sistem pause ini. Oke, di sini coba kita jalankan. Masukkan jenis kelamin Anda, coba L. Masukkan tinggi badan, coba 168. Masukkan berat badan, kita coba 58. Di sini body mass index-nya adalah 20,549. Dan BMI-nya di sini termasuk normal, dan tapi berat badannya kurang dari berat badan ideal. Harusnya berat badan idealnya itu 61 kg. Oke. Nah, untuk ulang di sini kita tidak saja. Oke, program selesai. Sepertinya program kita berjalan lancar, dan setelah itu coba kita selesaikan kasus yang diberikan di awal tadi. Oke, kasusnya di sini. Ada 3 orang remaja yang bernama Adi dengan tinggi badan 170 cm, berat badan 55 kg. Coba kita tes. Jenis kelaminnya Adi itu kemungkinan adalah laki-laki ya, kalau dikira-kira dari namanya. Masukkan saja laki-laki di sini. Tinggi badannya adalah 170 cm dan berat badannya 55 kg. Oke, masukkan. Di sini BMI-nya 19,0 dan termasuk normal, tetapi berat badannya itu kurang dari berat badan ideal. Berat badan idealnya itu harusnya 63 kg. Oke. Selanjutnya ada di sini kita menghitung ulang ya. Selanjutnya ada Lily dengan tinggi badan 165 cm. Jenis kelaminnya kira-kira perempuan ya. Tinggi badannya 165 dan berat badannya itu 50 kg. Oke. Di sini BMI-nya 18,3,
Tetapi di sini BMI-nya itu termasuk kurus ya. Dan ada sarannya di sini yaitu menjaga pola makan dengan gizi seimbang. Harusnya berat badan idealnya itu 55 kg. Oke, selanjutnya ya ada Fahril dengan tinggi badan 175 cm. Fahril itu laki-laki yang mungkin tinggi badannya 175 dan berat badannya 60 kg. Oke. Di sini BMI-nya itu 19,5, BMI-nya itu termasuk normal dan tetapi berat badannya itu kurang dari berat badan ideal. Berat badan idealnya itu harusnya 67 kg. Oke. Ternyata program kita berhasil menyelesaikan kasus ini ya. Klik di sini. Program selesai. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan dalam kesempatan kali ini. Semoga program yang saya buat ini dapat membantu ketiga orang remaja tadi dan dapat membuat mereka mencapai targetnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.